Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang cryptocurrency atau lebih khususnya yaitu Bitcoin. Kami terdiri dari saya sendiri dari Julandi, yang selanjutnya yaitu Agus Maulana, Muhammad Zaki Al-Khudaifi, dan Daniel Khalisisa. Pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah, masyarakat melakukan transaksi itu dengan cara barter atau menukar barang yang memiliki nilai yang sama bagi kedua pihak. Berjalan dengan perkembangan waktu, barter memiliki kelemahan, yaitu sulitnya untuk menemukan nilai barang yang sama, sehingga masyarakat menggunakan uang sebagai alat pembayaran karena dianggap sah dan diatur oleh pemerintah. Baik, kali ini kita akan membahas cryptocurrency. Jadi, cryptocurrency itu adalah jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Cryptocurrency beroperasi secara desentralisasi, artinya tidak ada otoritas seperti pusat bank atau pemerintah yang mengontrol atau mengatur mata uang tersebut. Sebaliknya, transaksi cryptocurrency dicatat dalam sebuah database terdistribusi yang disebut blockchain. Bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Ini adalah mata uang digital pertama yang beroperasi tanpa otoritas sentral atau bank pusat, menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara terdesentralisasi. Bitcoin dioperasikan secara desentralisasi, artinya tidak ada entitas atau pemerintah yang mengontrolnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agus Maulana. Yang selanjutnya yaitu nilai dari cryptocurrency. Nilai dari cryptocurrency yang pertama yaitu nilai intrinsik. Cryptocurrency memiliki nilai intrinsik yang terkait dengan teknologi yang mendasarinya, yaitu blockchain. Nilai intrinsik ini terutama terletak pada fitur-fitur seperti desentralisasi, keamanan, dan transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai cryptocurrency tercermin dalam harga pasar yang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Nilai pasar cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya ditentukan oleh aktivitas perdagangan di berbagai platform penukaran. Yang ketiga yaitu nilai fungsional. Cryptocurrency memiliki nilai fungsional sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai. Nilai fungsional ini tercermin dalam kemampuan cryptocurrency untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau sebagai bentuk investasi. Yang kelima dan yang terakhir, yang keempat yaitu nilai persepsi. Persepsi dan keyakinan terhadap masa depan cryptocurrency juga mempengaruhi nilainya. Keyakinan bahwa cryptocurrency akan menjadi bagian integral dari masa depan sistem keuangan global atau akan digunakan secara luas dalam aplikasi teknologi blockchain dan dapat mempengaruhi permintaan dan sebagai hasilnya nilai cryptocurrency. Yang terakhir yaitu nilai diversifikasi portofolio. Bagi investor, cryptocurrency juga memiliki nilai sebagai alat diversifikasi portofolio dengan menambahkan cryptocurrency ke dalam portofolio investasi mereka. Investor dapat mengurangi risiko dan meningkatkan imbal hasil dengan mengekspos diri mereka pada aset yang berkorelasi secara berbeda dengan aset tradisional seperti saham dan obligasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimil Khalis. Adapun risiko dari cryptocurrency, nilai cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum bisa berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Bahkan dalam hitungan jam atau menit, volatilitas harga yang tinggi ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor yang tidak waspada atau tidak siap.
Platform pertukaran kriptokurensi dan dompet digital rentan terhadap serangan keamanan seperti hacking, phishing, dan pencurian. Kasus-kasus yang terkenal telah terjadi di mana jutaan dolar kriptokurensi dicuri dari pertukaran atau dompet digital. Adapun kelebihan dari Bitcoin. Yang pertama, Bitcoin dioperasikan secara desentralisasi, yang artinya tidak ada entitas tunggal atau pemerintah yang mengontrolnya. Yang kedua, setiap transaksi Bitcoin dicatat secara publik dalam blockchain. Itu yang memungkinkan siapapun untuk melihatnya. Ini meningkatkan transparansi dan keamanan dalam sistem, karena setiap transaksi harus diverifikasi oleh jaringan sebelum diproses. Yang ketiga, Bitcoin memiliki pasokan yang terbatas. Dengan total 21 juta Bitcoin yang akan pernah ada, hal ini membatasi inflasi dan memberikan Bitcoin atribut yang mirip dengan komoditas seperti emas. Yang keempat, meskipun transaksi Bitcoin dapat dilacak dalam blockchain, identitas pengguna tidak terungkap secara langsung. Pengguna Bitcoin dikenal dengan alamat Bitcoin yang terdiri dari serangkaian karakter acak, yang memberikan tingkat anonimitas relatif. Yang kelima, transaksi internasional. Bitcoin memfasilitasi transfer uang lintas batas dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode tradisional seperti transfer bank internasional. Yang keenam, Bitcoin dapat digunakan sebagai alat untuk diversifikasi portofolio investasi. Teknologi blockchain yang digunakan oleh Bitcoin memastikan keamanan transaksi dengan menginskripsi data dan mengamankannya. Bitcoin dapat digunakan sebagai alat untuk diversifikasi portofolio investasi, mengingat karakteristik uniknya yang tidak berkorelasi dengan aset tradisional seperti saham dan obligasi. Yang terakhir, yang ketujuh, Bitcoin adalah pelopor dalam teknologi blockchain yang memiliki potensi untuk mengubah berbagai industri dengan cara yang fundamental. Inovasi di sektor teknologi ini telah memunculkan berbagai aplikasi baru seperti kontrak cerdas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Karakteristik yang dimiliki oleh Bitcoin. Yang pertama ada Bitcoin sebagai sistem pembayaran. Bitcoin hadir sebagai salah satu solusi mata uang digital yang umumnya mengenakan biaya transfer. Bitcoin dalam hal ini adalah sebagai salah satu sistem kas yang melakukan sinkronasi di seluruh jaringan internet, sehingga akun kas yang sama dapat diakses secara real time oleh semua orang terlepas siapa dan di mana ia berada. Manfaatnya adalah uang bisa ditransfer dari atau ke pihak lain tanpa ada keterlambatan dan tanpa biaya yang tinggi. Yang kedua ada Bitcoin sebagai emas digital. Bitcoin memiliki karakteristik yang sama persis seperti emas, yaitu jumlah terbatas, yakni hanya terdapat 21 juta keping di dunia. Bisa dipecah menjadi unit yang lebih kecil tanpa menghilangkan nilai unit tersebut. Yang ketiga ada Bitcoin sebagai internet. Karakteristik Bitcoin yang sangat unik ialah tidak ada satupun orang yang bisa mengontrolnya. Layaknya internet, Bitcoin bisa digunakan oleh semua orang tanpa batasan waktu dan tempat. Cryptocurrency menjadi subjek perhatian yang besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan Bitcoin memiliki sebagai pelopor dalam industri ini. Meskipun Bitcoin memiliki kelebihan yang signifikan sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama, kita juga harus menyadari kelemahan dan risiko yang terkait dengan penggunaannya. Dengan perkembangannya ekosistem cryptocurrency, terdapat berbagai jenis altcoin yang menawarkan fitur dan kasus penggunaan yang berbeda-beda. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang Bitcoin.
Lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.